Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pikir Pratama ingin mempresentasikan perancangan sistem kontrol pneumatik pada pintu loading rem. Sini kelompok 4 yang beranggotakan Samuel, Rizky Hafiz, Nathanael, Iki Raya, dan Daihan Saputra. Apa itu pintu loading rem? Pintu loading rem adalah pintu hidrolik pada struktur perantungan sementara tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit PKS yang berfungsi untuk memindahkan, menimbang, menyortir, dan mengirim TBS ke stasiun pengolahan. Berikut secara teratur sistem FIFO memastikan pasokan bahan baku berjalan lancar dan efisien. Tugasnya kekurangan dorong sawit 1000 kg, 2 panjang stroke 50 cm, 3 dikontrol bisa dari 2 tempat, bisa dari atas, dari bawah, 5 hitung kapasitas tangki 3 kali buka tutup tapi 4 pintu. Di sini saya Rizky Hafiz Nugroho ingin menjelaskan rangkaian sistem pneumatik pada pintu loading rem. Untuk sistem pneumatik pada loading rem itu menggunakan kompresor. Kompresor lalu dialirkan ke air service. Fungsi air service yaitu mengatur tekanan pada udara dan juga menyaring kotor-kotoran dan juga melumasi. Lalu dari air service kita menuju ke katup 3/2. 3/2 ini yang di sebelah kanan itu untuk membuka pintu loading rem dan untuk sebelah kiri menutup pintu loading rem. Ini menggunakan manual. Lalu dari katup 3/2 dialirkan ke katup 5/2. Nah, untuk katup 5/2 ini selanjutnya dialirkan ke silinder double acting melalui one way. Nah, untuk selanjutnya spesifikasi komponen atau perhitungan diameter. Beban angkat F sama dengan 1000 kg, stroke-nya 50 cm, dikonversi menjadi 0,5 meter. Diameter silinder belum diketahui, jadi kita mencari diameter silinder. Ubah beban ke gaya Newton. Dalam teknik 1 kilo sama dengan 9,81 Newton. F sama dengan 1000 kilo dikali 9,81 sama dengan 9,81 Newton. Rumus dasar silinder hidrolik F sama dengan P dikali A, F sama dengan P, atau Times AF sama dengan PA. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya atau Newton, P sama dengan tekanan hidrolik atau Pascal, A sama dengan luas penampang piston meter kuadrat. Asumsi tekanan kerja. Tekanan umum sistem hidrolik sawit 100 bar. Aman dan umum, 1 barnya yaitu 100.000 Pascal. P sama dengan P dikurang 100 dikali 100.000 dikurang 10.000 Pascal. Hitung luas piston. A sama dengan F per P sama dengan 9,810 per 10.000. A sama dengan 0,00091 meter kuadrat. Rumus luas lingkaran. A sama dengan N di kuadrat per 4. D sama dengan akar 4A per N. D sama dengan akar 4 dikali 0,0091 per 3,14. D sama dengan 0,3
meter sama dengan 35 mm. Hasil akhir diameter minimum silinder 35 mm. Struknya 50 cm. Rekomendasi lapangan lebih aman pakai silinder diameter 40 mm. Faktor keamanan lebih bagus atau beban sawit sering kejut dan tidak stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Samuel Pratama Silon Panjaitan akan mempresentasikan perhitungan kapasitas tangki. Data dasar asumsi dari hitungan sebelumnya. Jumlah pintu 4 pintu, silinder per pintu 1 silinder, diameter silinder 40 mm atau 0,4 meter, struk 50 cm atau 0,5 meter. Siklus kerja 3 kali buka tutup, sistem hidrolik single acting to double acting. Hitung double acting lebih umum dan boros oli. 1. Hitung volume 1 silinder 1 arah. Rumus volume silinder V sama dengan A kali L. Luas piston A sama dengan V D kuadrat per 4. A sama dengan 3,14 kali 0,04 pangkat 2 per 4. A sama dengan 0,001256 meter pangkat 2. Volume langkah atau maju P sama dengan 0,001256 kali 0,5. V sama dengan 0,000628 meter pangkat 3 sama dengan 0,628 liter per satuan arah. 2. Volume buka tutup 1 siklus karena buka tutup sama dengan 2 langkah. V1 siklus sama dengan 2 kali 0,0628 sama dengan 1,256 liter. 3. Volume untuk 3 kali buka tutup 1 pintu. V3 siklus sama dengan 3 kali 1,256. V sama dengan 3,768 liter. Total 4 pintu. V total sama dengan 4 kali 3,768. V total sama dengan 15,07 liter. 5. Kapasitas tangki dengan cadangan. Tangki tidak boleh pas-pasan. Standar praktik plus 30 sampai minus 50% cadangan. Ambil plus 50%. Aman dan awet pompa. V tangki sama dengan 15,7 kali 1,5. V tangki sama dengan 22,6 liter. Hasil akhir kapasitas minimum tangki plus minus 23 liter. Rekomendasi lapangan tangki sama dengan 25 sampai 30 liter. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah kerusakan umum dan langkah perbaikannya. 1. Pintu lambat ada tidak bertenaga. Penyebab biasanya terjadi karena level oli di tangki rendah, filter tersumbat atau tekanan pompa menurun di bawah 50 bar. Langkah perbaikan: segera tambah oli hingga batas aman di tangki hidrolik dan bersihkan tanaman filter yang kotor. Cek juga pengaturan relief valve pada power pack. 2. Kebocoran pada batang silinder atau rod. Penyebab: sel silinder rusak atau aus akibat terkena kotoran buah sawit atau goresan pada batang besi. Langkah perbaikan: bongkar silinder dan ganti satu set sel kit dengan ukuran yang sesuai atau bor 50 mm. Pastikan batang piston dibersihkan secara rutin untuk mencegah kerusakan berulang. 3. Pintu turun sendiri atau gagal mengunci. Penyebab: terjadi kebocoran internal atau kerusakan pada komponen pengunci seperti cek valve. Langkah perbaikan: periksa dan bersihkan starter valve atau cek valve dari kotoran yang mengganjal katup. Jika sudah aus, ganti komponen tersebut agar pintu tetap diam saat posisi tertutup. 4. Kontrol tidak merespon dari salah satu tempat. Penyebab: jika kontrol atas tidak berfungsi tapi bawah berfungsi atau sebaliknya, masalah biasanya pada kabel putus sistem elektrik atau sumbatan di jalur udara sistem pneumatik. Langkah perbaikan: periksa koneksi pada panel tombol di kedua stasiun. Jika menggunakan udara, cek kondisi FRL atau filter regulator untuk memastikan aliran udara sampai ke satu kontrol atas dan bawah. 5. Getaran kuat atau suara berisik. Penyebab: adanya udara yang
terjebak di dalam silinder atau pipa hidrolik atau coefficient. Langkah perbaikan: lakukan proses bleeding atau pembuangan udara dengan cara menggerakkan pintu buka tutup secara penuh beberapa kali tanpa beban hingga gerakan menjadi halus kembali. 6. Selang hidrolik pecah. Penyebab: tekanan yang terlalu tinggi atau selang sudah bebas karena panas matahari dan paparan asam dari sawit. Langkah perbaikan: ganti selang dengan spesifikasi minimal R2 atau 2 yang tahan tekanan tinggi. Gunakan pelindung tambahan seperti wrap atau untuk melindungi selang dari gesekan mekanis di area ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Saputra. Di sini saya akan melanjutkan jadwal dan jenis perawatan. Yang pertama, perawatan harian. Bertujuan untuk pengecekan awal sebelum dan sesudah operasional. Selanjutnya pembersihan, membersihkan debu, kotoran sawit, dan sisa material dari area sekitar pintu, silinder, dan rel. Inspeksi visual, memeriksa kebocoran udara pada selang, sambungan, fitting, dan katup pneumatik. Fungsi, menguji pintu untuk membuka dan menutup guna memastikan pergerakan lancar. Pengecekan tekanan, memeriksa gauge tekanan udara agar sesuai dengan standar operasi. Biasanya diatur pada kompresor. Pembuangan kondensat, membuang air yang terperangkap pada air filter atau regulator untuk mencegah karat dan dalam silinder. Perawatan mingguan, lebih mendalam daripada harian untuk mendeteksi keausan dini. Selanjutnya, inspeksi kebocoran mendalam, melakukan pengecekan detail pada sambungan selang udara, sering menggunakan air sabun dan mendeteksi kebocoran halus. Selanjutnya, pengecekan komponen mekanis, memeriksa air blender, balon udara jika ada pemeriksa dari abrasi, tusukan atau keretakan. Selanjutnya, pelumasan engsel, memberikan pelumas pada engsel pintu dan titik pivot yang tidak memiliki grease. Selanjutnya, pengecekan baut, mengencangkan baut-baut menompang silinder atau pintu yang kendor akibat getaran. Selanjutnya, perawatan bulanan, fokus pada kinerja komponen pneumatik dan struktur. Perawatan FRL, filter regulator lubrikator, membersihkan atau mengganti elemen filter udara jika sistem membutuhkan pelumasan. Periksa level oli pelumas. Selanjutnya, inspeksi silinder pneumatik, memeriksa piston rod dari goresan dan membersihkannya, memastikan silinder berfungsi maksimal, tidak ngempos. Selanjutnya, pengecekan katup valve solenoid, menguji valve arah untuk memastikan perpindahan udara yang cepat dan akurat. Selanjutnya, struktur pintu, memeriksa keretakan las pada engsel lipatan. Dan yang terakhir, perawatan tahunan atau periodic overhaul atau pengganti komponen yang aus. Penggantian seal silinder, mengganti seal segel silinder pneumatik yang rentan aus untuk mencegah kebocoran internal. Selanjutnya, penggantian selang udara, mengganti selang udara yang sudah kaku, retak, atau sering bocor. Yang selanjutnya, pemeriksa total, melakukan overhaul menyeluruh, memeriksa kelurusan pintu dan mengganti komponen yang aus. Kalibrasi sistem, kalibrasi ulang tekanan kerja sistem jika diperlukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.